Bicara aktor, membedah habis-habisan pencapaian aktor ketika memperdalam karakternya di sebuah film dan series di Indonesia. Di episode kali ini, udah nggak asing lagi, kita sambut Wafda Syaifah. Halo. Ini juga Emang boleh. bukan orang asing, cuy. Oh iya. Gua orang Indonesia. Sudah. Tapi lu kayak agak-agak Arab-Arab gitu. Alamak, bro. Kenapa sih, Bang? Lu kayak nervous banget tuh. Kenapa? Deg-degan banget nih gua, pressure kayak di samping Kiva Iska. Iya, nggak usah dibalikin. Nominasi FFI loh ya, Bapak. Guys, Ini harus nggak gue ya, nominasi dulu ya. kita Bang? udah janji nggak boleh. Ini ada tentang Wafda, bukan tentang gue. Oke. Oke, guys. Gue kenal sama Wafda ini ketika lagi di project Rumah Kali Urang, betul? Ya. Di Sebelumnya sana. judulnya Aluna. Oh iya, sebelumnya judulnya Luna. Nah, kita kali ini mau ngundang Wafda karena pencapaiannya ketika acting di film Kadet. 1947. Yes. Hampir gue bilang 1945, salah ya? Nah, kan? Nggak research dulu ya sebelum... Iya, kebetulan saya pelupa anaknya, jadi ya maaf banget nih. Sama dong kayak saya. Iya kan? Udah tua namanya. Iya, tapi gue inget banget, Jo, yang lu bilang apa? Waktu gue ulang tahun ke-30, lu ngucapin kan, Jo, jangan lupa kalau ke lokasi bawa minyak kayu putih, tolak angin, anjing. Udah jadi sahabat, namanya tolak angin. Apa tuh yang digini-gini tuh? Fresh care. Fresh care, gitu-gitu. Nah, masalahnya sih Wafda ini, kita merasa pencapaiannya ini sangat-sangat perlu diperbincangkan. Karena di episode kali ini kita pengen tahu gimana sih caranya Wafda itu memperdalam karakternya. Nah, sebelumnya, untuk teman-teman yang suka nonton podcast Bicara Aktor, yuk kita subscribe, kita like, kita share ke teman-teman yang ingin belajar tentang acting. Siapa tahu dari Wafda bisa mendapat ilmu yang banyak. Salah kiblat kalau ke saya. Aduh, Enggak, Jo. bukan nyembah kok, Waf. Bukan nyembah. Oh enggak ya, Bukan. masih banyak yang lain. Kiva Iska nih. Enggak dong, ini kan lagi ngomongin Guru dulu. saya ini, Suka- panutan suka saya. merendah untuk meroket nih, Waf. Ya Allah. Waf, kita kan di sini mau ngomongin film lu di KD 1947 Oke. nih. Ya. Sebelumnya kita lihat dulu cuplikan film lu, abis itu kita bahas. Semoga lo masih ingat. Ini beban sebetulnya. Tadi dengan keadaan seperti ini. Ini saran saya. Kalau ada ikatan tidak usah ikut perang. Tidak usah ikut angkatan. Karena hanya akan jadi beban di sini. Prajurit tanpa ikatan dapat sepenuhnya berjuang. Bukankah justru ikatan itu yang membuat kita semangat? Apa yang ada di pikiran keluarga? Kekasih. Tidak sempat pamit. Minta maaf, Pak Siti. Oke. Waf, di adegan film itu, yang ketika lu lagi bareng-bareng sama sesama tentara itu, apa sih sebenarnya yang lu pikirin ketika lu membawa karakter lo itu? Siapa nama karakternya? Tarjo. Tarjo. Karena kita tim studio rekreasi ini ketika memilih lu dari film Kadet ini tuh, padahal kan sebenarnya film lu banyak ya. Wah, sampai Series lu tuh udah. wah saking banyaknya sampai ada yang keinjek-injek tuh. Saking banyaknya. Oh enggak ya? Konser dong. Konser dong, beda. Salah. Maksudnya kita milih ini karena mencuri perhatian gitu. Dan gua rasa dan kita rasa memang harus di kita kulik. Jadi sebelum lu menjawab ini, gue pengen tanya dulu, ketika lu dikasih project ini tuh gimana sih proses awalnya? Oke, proses awal sebenarnya gue diminta casting waktu itu tuh untuk jadi Pak Halim Perdana Kusuma. Oh, jadi Halim dulu. Cuma kayaknya karisma gue tuh nggak sekuat Ibnu Jamil. Nggak Itu pertama gitu kali. dong. Enggak beneran. Iya. Gue datang, terus malah sebelumnya itu Adi Sucipto. Oh, di Sucipto. Tapi waktu itu gue nggak bisa datang karena gue lagi syuting. Udah begitu diminta lagi, kayaknya mungkin udah ketemu Adi Suciptonya, gue diminta jadi Halim. Oh. Halim Perdana oke, Kusuma. oke. Gue datang,
Mbak Mei waktu itu kan. Gue udah cobain nih jadi Halim, kok kayak nggak enak gitu. Gue bilang, Mbak ada peran lain nggak? Gue bilang gitu. Ada satu, dia bilang, belum dapat sih kita, namanya Tarjo nih karakternya. Coba Mbak aku baca, gue ngintip aja dikit. Mbak ini gue bilang gitu. Gue boleh coba ini nggak? Gitu, itu awalnya. Langsung terima tuh. Terus, oh ya udah boleh. Cobalah, gue baca dulu kan, baca. Gue cobain. Udah alhamdulillah, maksudnya emang berjodohnya sama Tarjo ini. Gitu. Kenapa lu merasa lo nyambung dengan si Tarjo ini? Kayak banyak kesamaan antara gue sama Tarjo sebenarnya. Kayak apa namanya, dia nih mendem banget gitu. Banyak hal-hal yang gue memang nggak ungkapkan kalau gue nggak ketemu orang yang tepat sebenarnya gitu. Nah si Tarjo ini punya itu gitu. Jadi dia punya scar di dalam yang banyak orang nggak tahu, karena memang bahan kita untuk ngulik waktu itu nggak banyak, kayak nggak sampai 1 paragraf soal Tarjo ini gitu. Terus gue membaca karakter dia ini kayaknya memang banyak yang dia nggak keluarin, dia simpen sendiri, termasuk line yang ini dia bilang ketika memang dia sudah nyaman sama itu, dia lempar itu kata-kata itu, dialog itu gitu. Jadi memang ada kesamaan antara gue sama si Tarjo inilah. Ini gue nih gitu. Oke, emang katanya memang banyak yang bilang juga bahwa aktor dan karakter itu sebenarnya emang jodoh-jodohan sih. Iya, gitu. kan ada yang bilang juga sebagian karakter itu milih siapa aktornya gitu kan. Nah, gue termasuk yang percaya itu juga sih. Yes, karena memang kebukti sih. Gue begitu pas lagi nonton di bioskop nih Jo. Pas lagi gue nonton, gue ngeliat lu gini, wah gila sih. Lo, Masa sih? iya, makanya ingat gak pas lagi selesai ini tuh gue bilang kan, Jo lu gila lu bagus banget, gue begituin, gue WhatsApp lu kan. Karena gini, maksudnya with all due respect gitu, yang teman-teman yang lain di Kadit juga bagus. Tapi menurut gue, lo tuh yang paling mencuri, karena kenapa? Lo ngebawa itu sih, ngebawa ada derita yang lo simpen. Tadi kan gue juga sempat bercanda sama teman-teman anak-anak tim tuh gitu bilang bahwa ini kayak hidup mau nggak hidup gitu kan. Iya. Gitu. Kayak punya hope tapi nggak punya hope. Iya. Jadinya maksud gue kayak berarti kan kalau lo udah bisa menjalani itu di depan mata lo dan rasanya lo simpen, itu kan lo kebawa ke karakter dan kelihatan di layar gitu. Iya. Dan it's not easy for an actor untuk kayak begitu. Berarti kan lo harus tahu dulu nih historinya si Tarjo itu gimana gitu-gitu kan. Nah, Mas Yayu selalu bilang, gue inget banget. Dia bilang gini, sisakan ketidaktahuan pada apa yang kamu tahu. Nah, di situ Tuhan hadir gitu. Jadi semakin lu tahu kan kita semakin hati-hati gitu. Yeah. Jadi gue memang melepas itu. Nah, ada satu momen yang gue beres take gitu. Gue keluar, terus Mas Abi, sutradaranya lagi mau ke toilet juga, Leo baru keluar toilet, itu bertiga-tigaan, gue kayak, gue kenapa nih, gue nggak tahu harus gimana, itu gue nangis kejer Jo, gue sampai, gue nggak tahu nih kenapa, Mas Abi tuh kayak bingung, lu kenapa, Wafda apa gitu, itu gue segitunya gitu, gue kayak, kayak ada sesuatu yang emang gue nggak tahu nih, kayak gue ngerasa nggak kenal sama karakter gue ini, apa gitu loh Jo. Nah, kayaknya mungkin di situ tuh partnya Tuhan gitu menurut gua. Untuk mengisi, kita kan kadang nggak bisa setting kayak, oh gue bentar lagi mau mati, oh tapi kadang kan itu kan kita nggak bisa kontrol, malah nanti jadinya kan teknis. Nah kayaknya itu tuh. Yes, berarti sebenarnya bisa dibilang udah ngerelain itu ya? Iya, dan akhirnya merelakan setelah lo nyambung sama si Tarjo ini ya gitu. Iya, Somehow tuh kayak nggak bisa dijelasin gitu. Gue nggak bisa jelasin gitu. Tapi kalau boleh tahu nih buat temen-temen yang di rumah gitu, di rumah, apalagi di handphone. Ya kan bisa juga di rumah. Kebiasaan biasa saya emang aliran zaman dulu. Atau lagi di MRT lah. MRT lah ya, kerengan dikit lah ya. Jadi gue mau tahu, develop pertama kali ketika lo menjadi si Tarjo ini, lo ngapain aja sih? Apa yang lo develop? Gue cari biasanya kalau sebelum gue baca naskah gitu sebelum gue mau nge-breakdown karakter gitu, gue cari dulu apa yang paling dekat sama gue gitu. Jadinya nanti nggak plastik gitu maksud gue, kayak yang gue udah deket sama rasa ini nih, misalnya ya itu tadi mendem itu misalnya ada di gue. Nah itu biasanya gue pakai si Tarjo ini begini gitu sih. Maksudnya kayak dia jauh dari rumah
pasti kan. Artinya keluarganya di mana ya, nggak tahu. Nah, pendekatan itu yang gue pakai. Oh, sekarang gue lagi di Jogja misalnya gitu kan. Terus keluarga gue lagi di Jakarta. Yang kayak gitu-gitu, minimal rasa-rasa itu mendekati lah. Yes, kerinduannya mungkin, gitu-gitu. Apa kayak mereka nih nggak tidur nih gitu di situasi perang. Kita sekarang zaman udah nyaman banget kan. Iya. Zaman itu mereka nggak tidur, dan kita tuh semua anak-anak bener-bener nggak tidur sih selama syuting. Tidurnya tuh nyolong-nyolong di bawah pesawat, tidur, yuk take, balik ke hotel gitu, ke hotel katakanlah jam 10-11 malam misalnya gitu, nggak tidur sampai pagi, sampai besok callingan lagi. Oke. Itu Mbak Mei udah stresnya, woi tidur. Emang kita nggak bisa tidur, jadi kayak udah segitunya. Soalnya gue Nggak mandi itu udah. Iya, gue Nah, denger bonding kalian sama kuat kayak banget gue ya. tuh. Maksudnya kan itu deket juga sama gue kan, gue jarang mandi juga gitu. Perlu saya, Anda sudah mengasih tahu sendiri ya, bukan saya loh. Iya, Baru mau maksudnya- bilang kan. Iya nggak apa-apa maksudnya. Ya gue jarang mandi. Oh itu dia pasti nggak mandi nih. Ya di sana gue nggak mandi. Surga dong buat lo kayak. Bisma lah yang ngerasain bau-baunya itu. Sekamar sama gue. Aduh. Nggak, tapi kayak gue kemarin tadi gue bilang gitu, kemarin. Maksudnya gue bilang kayak, gue dapat cerita dari teman-teman kadet juga bahwa bonding kalian juga segitunya kan. Iya. Jadinya makanya menurut gue juga ensemble cast-nya ini bagus banget gitu. Cuman maksudnya yang gue perhatiin banget, lu tuh punya distinktif gitu, punya apa ya, semacam pembawaan karakternya tuh bagi gue tuh tenang. Padahal sebenarnya lu, kok gue lihat gitu, ada trauma, ada Iya. kerinduan, ada kehilangan. Iya. Tapi kenapa lu ngebawa karakter Tarjo ini setenang itu? Di antara yang lain ya gitu. Yang meletup-meletup lah, inilah itulah. Lu Nah sendiri yang... padahal yang gue rasain adalah gue kayak nggak ngasih apa-apa buat Tarjo ini. Gitu, gue melihat gila Leo, gue melihat Chico gitu, gue melihat Bisma, Kevin, itu kayak mereka udah kasih semua gitu. Gue kayak nggak ngasih apa-apa. Itu yang trigger gue, yang gue sampai nangis di luar itu. Kayak gue kayak apa ya? Apakah gue nggak kenal sama karakter ini atau apa gitu? Nah, akhirnya gue ketemu jawabannya tuh kayak, oh di sini nih partnya Tuhan, yang memang gue nggak tahu. Iya. Gitu. Nah, biarin ini ngalir sesuai apa yang diizinin gitu aja. Oh, oke. Iya, soalnya gue ngerasa juga pas ketika lu main gitu, setiap scene lu tuh lu jujur gitu. Gue nggak ngerasa ada pretensi lo harus mengucap seperti ini atau lo bagaimana. Soalnya adegan yang kita lihat tadi tuh yang lu lagi jalan tuh emang menurut gue intens, tapi lu kayak lu ngelihat moving forward gitu. Boleh tahu nggak pas ketika di adegan itu lo mikirin apa sih? Masih inget nggak kira-kira? Maksudnya apa yang lo pikirkan sebagai Tarjo gitu saat itu? Merdeka, itu doang. Pengen merdeka? Merdeka. Itu doang. Udah Merdeka. selesai podcastnya yuk. Udah ya? Thank you. Thank you, Oke, teman-teman. enggak, tapi kalau boleh tanya nih sebagai Wafda gitu, lu ketika nonton premiernya, terus nonton lagi di Netflix gitu, lu ngerasa puas nggak? Nggak pernah puas sih. Kalau misalnya gua harusnya gini, kan ada gitu-gitunya. Kayak ya udah, gua kalau ketika udah tayang udah milik publik gitu aja maksudnya. udahlah ya, udah gitu. Kalau guanya pasti anjing. Dan lu tau nggak adegan ini, gua kasih ini fun fact, bocoran. Harusnya ini kan kita backshot kan, gue sambil jalan gitu. Nah harusnya tuh dialog gue tuh memang selesai Di ujung. di ujung sampai ujung tuh. Nah ini nih take itu lebih ke teknis ya. Artinya pas udah mau sampai ujung belibet, tiba-tiba gue belibet. Ada kali 20 kali take itu. Adegan itu jalan sepanjang ini kita. Kayaknya ada 20 take gitu. Serius lo? Sampai waktu udah mau maghrib, akhirnya itu nggak dapet. Ya udah ambil backshot kita ini. Gitu. Maksud gue di situ anjing, kenapa gue ini sih, kalau misalnya gue nonton lagi, ini harusnya selesai nih. Tapi emang diizininnya segitu gitu. Iya. Berarti sebenarnya apapun, ya maksudnya supaya kalian tahu juga gitu yang lagi di MRT. Oh iya, teman-teman yang di MRT. Maksudnya proses. Atau lagi di kelas yang gurunya lagi lagi ngebosenin nonton gitu, game pakai dia earphone nonton gitu kan. Jadi Gue banget itu dulu lagi. sama, Bes. Tapi gue belum ada handphone. Gue ada main Snake dulu. Oh, gue Tamagotchi. Oh lu tau gak sih? Iya. Gua SD Balik lagi. lagi. Lu udah kuliah ya berarti waktu gue SD ya? Oh, enggak dong.
semenjak kemerdekaan gue. Oke. Gitu. Jadi Berarti nih 47 lu umur 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun, Pak. Jadi gue baru tahu tuh ada bom, ada apa gitu. Oke. Lu lahir itu pas ada bom itu. Ada. Kaget lahir kan? Hiroshima, jadi kayak gitu. Emang Hiroshima 45? 45. Lu 45 kan serius? Iya. Lahir 45? Iya. Keren. Anjing itu tuh. Awet muda dah lu Ini kita ngomongin apa sih anjing, vampir lah gua anjir gitu. Pokoknya jadi lupa. Pokoknya pas lagi mau ngomongin tadi masalah fun fact-nya Wafda gitu, bahwa semua pemain itu, aktor tuh nggak selalu bisa lancar kan. Iya. Tapi akan dipilih mana yang sebenarnya menurut lo itu adalah pantas dan sejujur-jujurnya gitu. Iya. Jadi di balik semua film itu, kalian juga harus tahu bahwa nggak mudah juga untuk being an actor gitu, memperdalam karakternya, karena ada faktor eksternal, faktor ini dan faktor itu. Jadi nggak bisa disebut sesuatu hal yang gampang gitu kan. Iya. Jadi tadi kan pertanyaan gue sebenarnya selanjutnya adalah mau ngomong apa yang bisa lo perbaiki sebenarnya, tapi udah agak menjawab. Tapi kalau bisa gue tanya lagi, kira-kira apa sih sebagai Tarjo yang lo bisa lo perbaiki itu apa? Ketika lo nonton sekarang gitu. Lebih ke apa ya? Kayaknya gue nggak tahu, maksudnya paling ke teknis sih. Lebih ke teknis. Teknis. Karena kalau untuk karakternya gue udah lillahi ta'ala gue. Jadi ya paling apa namanya, ada adegan-adegan yang aduh kayaknya gue agak belibet, itu gue agak terganggu. Ngerti gak sih? Iya. Tapi mungkin menurut kacamata sutradara, udah ini udah Tarjo, ini yang gue mau ini nih misalnya gitu. Iya. Tapi gue ngerasa kayak ada satu adegan yang mula-mula, itu gue agak keganggu tuh, ngomong mula-mula tuh kayak agak belibet. Mula-mula. Itu, nah itu tapi kan dipakai kan tayang. Iya. Nah kalau itu bisa gue rubah, itu kayaknya mau gue rubah gitu. Tapi lu tipe yang ini gak sih, kalau misalnya sutradara bilang oke, ya udah deh walaupun gua pengen lagi gitu, atau lu kayak boleh nggak sekali lagi gitu? Tipe yang gimana lu? Kalau ada kesempatan gue pasti minta. Kalau misalnya memang kayak gini udah mau maghrib, terus gue mau minta sekali lagi, apa? Kayak lu dibunuh semua orang, ditembak. Iyalah, ditembak beneran kayaknya gue itu. Kan pakai steadicam kan berat banget, Jo. Terus jalan, Oh iya bener-bener. jalan mundur. Gue enak jalan maju, terus gue mau minta ulang, kan ditembak gue aja. Dilempar kamera. Iya, udah mau maghrib lagi. Iya. Tapi kira-kira misalnya pas lagi lu tahu kayak begini semua gitu, apa sih yang lu merasa harus bukan diperbaiki ya? Maksud gue kan tadi berarti yang gue bisa gue yang bisa gue simpulkan bahwa lo itu sebenarnya mendahulukan rasa. Iya, lebih ke insting. Jujur nih, Jo, gue kayak banyak apa ya? Gue ngerasa kayak ya itu tadi, kayak gue nggak pantas deh, gue nggak punya background ilmu-ilmu yang lu pelajarin, teman-teman pelajarin gitu, kayak nge-background bikin background karakter sampai segitunya. Nah itu gue kadang suka ngerasa nggak pantas gitu, kayak malu sendiri, anjir gila nih udah dahsyat banget ini ngebedah karakternya gitu. Nah gue banyak mengedepankan insting kalau gue gitu, apa yang saat itu dirasain gitu, biasanya itu keluar. Oke. Balik ke yang gue bilang tadi, maksudnya semakin lu tahu gitu kan semakin hati-hati nanti. Iya, nah jadinya kan ruang geraknya nggak bebas. Nggak bebas. Gitu. Bener. Tadi kan lu bilang, lu merasa kurang pantas disandingkan dengan teman-teman yang kayak segitunya gitu. Tapi gue bilang, justru dengan lu merasa, dengan lu mengandalkan insting, lu rasa lu salah satu jadi yang paling jujur di situ. Nomor rekening masih yang lama ya? Masih dong. Nanti gue transfer ya. Sepatu gue lagi nggak ada sih. Oke, siap. Tolong deh. Dipuji-puji terus gini, Gucci gue ya? nggak bisa gini nih. Balik gue ya? Iya. Silakan lo itu pintu keluar di sana gitu. Nggak ada. Oh, bener Waf. Karena menurut gue kayak ada dua memang tipe aktor kan, yang memang metodik banget dengan sendiri membedah itu dengan segala teori dan sebagai teman-temannya. Ada satu yang memang cuma baca, dia merasakan dulu gitu. Dia merasakan dulu, and then itu mengandalkan instingnya. Ada yang begitu juga gitu. Jadi mungkin lu adalah salah satu pemain yang mengandalkan instingnya gitu. Lu ngelakuin itu juga nggak di setiap film lu? Iya. Bagus lah. Paling lebih ke generalnya gue, dia misalnya katakan karakternya punya abang punya adik,
oh gue juga anak kedua, gue tahu banget nih anak kedua begini karakternya, general itunya tuh, Oh, oke. sehingga maksudnya nggak over jadinya. Oke. Kira-kira pas lagi lu dulu baca skripnya itu berapa kali tuh si Tarjo? Baca maksudnya, Lu ada metode kayak ngebaca berkali-kali atau gimana? gue baca ya awalnya kan sebenarnya gini, skripnya Tarjo tuh tadinya nggak banyak, jadi memang yang untuk dipakai casting itulah skripnya gitu. Hmm. Apa namanya, itulah dialognya Tarjo. Sisanya tuh ya udah apa namanya, kayak mungkin lagi macul apa yang gitu-gitu. Kalau lain-lainnya itu memang kan Tarjo nggak banyak sebenarnya. Nah sampai akhirnya begitu udah baca naskahnya dan ada penyesuaian karena waktu itu pandemi juga. Ya udah ya selama proses itulah kan kita sempet 3 hari syuting, terus Delay ya? break pandemi kan, 5 bulan lagi baru syuting lagi. Nah, gua aja merasa sebenarnya Tarjo yang awal kita persiapan itu gua ngerasa udah Tarjo ini nih, udah dapet. Ternyata kepotong pandemi 5 bulan. Nah, gua merasa Tarjo ini kayak, harusnya yang waktu itu gitu, ngerti gak sih? Oh. Tapi memang yang diizininnya ini gitu. Berarti ya terima kasih dengan COVID. Luar biasa sih. Maksud gue kayak, jadi kadang ada hal-hal yang apa namanya yang kita tahu atau yang kita mau, tapi belum tentu baik buat kita kan. Nah itu yang inilah yang terbaik gitu kali. Gila, wise banget Wafda ini. Masa sih? Bijaksana Ya sekali jadi loh, selama teman-teman. itu ya gue baca. Tapi ketika gue udah, udah paham, tutup buku gitu. Karena nanti kalau kayak lu misalnya mau ujian, lu buka lagi makin panik. Pas ujian blank gitu. Iya kan? Iya. Pas udah deket-deket ujian mau baca gitu. Nah gue ketika kayak udah, Tarjo gini, paling enggak generalnya gue udah dapet, kisi-kisinya udah dapet, selebihnya kan nanti di set, kita pakai wardrobe, pasti beda lagi kan. Ya, Habis lu itu langsung ngerasain banget gitu ya. Oke, terakhir gue mau ngomongin look. Look itu dari mau lu begitu dengan belah tengah, terus lu ini atau... Karena menurut gue yang mendekati banget dengan membumi Indonesia tuh lu sih sebenarnya karakternya gitu. Kalau boleh jujur maaf itu ya, memang teman-teman kades. jadi gini, ini kan based on true event, bukan yang artinya kalau dilihat Tarjonya yang dulu ya dia nggak kumisan gitu kan. Nah itu Mas Abi sama Bang Aldo yang memang create, artinya kita duduk sama-sama lah. Ini Tarjo mau diapain? Karena memang dia yang paling berpengalaman perang, ya kan. Artinya dia punya, sebelumnya dia angkatan darat. Itu dari yang sejarah yang gue baca itu ya. Sebelumnya dia angkatan darat pindah ke angkatan udara. Gitu. Artinya dia punya pengalaman perang itulah. Berarti orang yang udah pernah ikut perang sebelumnya dibanding teman-teman yang lain kan belum nih, masih muda-muda gitu. Paling nggak dia punya scar nih, punya luka. Nah, kita bikin yuk luka di sini gitu. Oke. Tadinya tuh mau dibikin bekas zaman Harry Potter gitu. bukan samurai gitu. Karena Keren kan dong. apa zaman pas penjajahan Jepang kan mungkin gua kena Sabetan samurai gitu. tuh waktu itu atau apa. Kayak cuman nanti orang ke distract sama mau dibikin segini Jo. Jadi ke distract sama itunya gitu. Akhirnya dibikin scar di sini. Bekas itu gitu, sama kayak kumisan itu gua minta sih. Iya, berarti sebenarnya memang kolaboratif ya. Lu emang pengen ngelihat vision Tarjo lu tuh gimana gitu-gitu tuh juga lu ikut andil ya dalam situ ya. Oke. Berarti kalian kebayang kan sebenarnya dari tamu gitu kan. Bicara aktor yang Masih di lain-lain gitu. level tamu gue ya, bukan teman Tamu atau agung Masya Allah. gitu loh. Kok nggak ada red carpetnya tadi? Sampai agak pengen. Tapi nggak apa. Untung temen ya, untung sayang ya. Masya Allah. Jadi, oke, jadi perbedaannya memang dari Wafda dengan bintang-bintang tamu lain itu memiliki pendekatan yang beda-beda, guys. Jadi selama kalian nonton beberapa episode ini dan beberapa episode ke depan, kalian bisa tahu bahwa mengulik sebuah karakter itu tidak hanya terpaku dalam satu teori. Jadi untuk kalian di rumah yang mau di rumah, mau di MRT dan di sekolahnya lagi nggak merhatiin guru, kita bisa belajar acting dari perspektif yang berbeda dan dari teori-teori yang berbeda, apalagi ketika sudah berada di lapangan. Gitu. Oke, Wafda. Terima kasih untuk... Gue udah boleh lega nih ya sekarang. Boleh. Udah tegang lah. Iya, deg-degan Tapi banget, mau pertanyaan terakhir nih. Apa tuh? Untuk teman-teman yang lagi di sekolah bolos gitu kan. Yang lagi di WC mungkin. Tapi gue mau nanya, project
terakhir lo apa? Boleh Eh, di-spill nggak buat teman-teman? Yang udah mau tayang di Ambang Kematian, Sutradaranya siapa? Bang Kinoy. Bang Gina. Oh iya. Seru nggak? Seru banget. Seru ya? Seru banget. Ada di situ pemainnya ada Bang Wika, Rifnu Wikana, Hmm. ada Taskia, Namia, ada Kinar Yosi. Oh, berarti ini horor ya? Horor. Oke, Di Ambang baiklah. Kematian. Kalau begitu, let's celebrate. Semoga semakin sukses. Isinya mana, Jo? Ya ada Ini pura-pura kita- acting oh, dong kan acting, aktor aktor ya? loh, Ya. gimana sih? Anjing berat banget nih. Sukses ya, Jo. Thank you, Jo. Thank you.